Wal yakun min adabik fi akhdhil ilm. Dan hendaknya di antara adabmu dalam menuntut ilmu yaitu ikhlasnya niat di dalam menuntut ilmu semata-mata hanya karena mengharap ridha Allah dan mengharap keuntungan akhirat, bukan tujuan yang lain. Penyusun atau pengarang kitab Atiyah Haniyah Al-Imam Ali bin Hasan Al-Attas mendorong kita, memotivasi kita agar hendaknya ketika kita nuntut ilmu, hadir ke majlis taklim, hadir ke majlis ilmu, hadir ke pengajian-pengajian, hendaknya di antara adabnya yaitu punya niat yang ikhlas dalam menuntut ilmu semata-mata hanya mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan tujuan akhirat, bukan tujuan yang lain, bukan tujuan dunia, bukan tujuan ngaji ngarah biar rezekinya lancar, tujuan ngaji ngarah biar usahanya maju, ngaji ngarah biar dagangannya laku, ngaji ngarah biar bisnisnya sukses, ngaji biar dapat urusan perkara-perkara dunia. Jangan tujuannya itu, ya. Walaupun emang itu semua pasti bakal dikasih sama Allah Subhanahu wa taala kalau kita duduk di majlis ilmu, di majlis taklim. Udah pasti dikasih, udah bakal dikasih. Jadi duduknya kita ke majlis-majlis taklim, majlis-majlis ilmu, ke pengajian-pengajian buat nuntut ilmu. Manfaatnya bukan cuman bakal kita rasain di akhirat, bukan. Di dunia juga bakal dibalas sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi dulu di zaman Nabi SAW ada 2 anak adik kakak. Orang tuanya udah tua nih, udah sepuh, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Maka kewajiban bagi si anak tersebut untuk menafkahi orang tuanya. Yang satu anaknya banting tulang cari duit, yang satu lagi kerjaannya ngaji mulu. Sampai akhirnya si anak ini ngadu kepada Nabi SAW. Wahai Nabi, wahai Rasulullah SAW, saya punya orang tua, udah sepuh. Maka wajib bagi saya untuk memberikan nafkah kepada orang tua saya. Saya capek-capean banting tulang cari duit. Dan saudara saya yang atuh tuh ngaji mulu. Bilangin dong, wahai Nabi SAW. Lalu apa kata Nabi SAW? La'allaka turzaku bihi. Bisa jadi engkau banting tulang cari duit, akhirnya bisa lancar gara-gara saudaramu yang ngaji mulu, yang nuntut ilmu, yang ke majlis taklim mulu tuh. Artinya apa? Dari hadis ini kita bisa mengambil hikmah pelajaran bahwa duduknya kita ke majlis ilmu, ke majlis taklim, ya, ke pengajian-pengajian nuntut ilmu agama bakal dapat kelancaran dalam urusan dunia. Jangan pakai diminta, yang begitu mah udah bakal dapet. Ya, jangan pakai diminta, udah bakal dapet. Apalagi itu hadis nunjukin tuh orang yang ngaji saudaranya. Tapi dia yang nyari duit, banting tulang. Akhirnya urusan dia, kerjanya, usahanya, dagangnya bisa lancar gara-gara saudaranya yang ngaji mulu tuh. Ada efeknya sampai ke saudaranya, bukan cuman buat dirinya doang. Makanya tuh kita punya saudara, punya anak, kita pondokin, ya, kita masukin ke madrasah, dia ngaji, dia taklim, nuntut ilmu. Itu bisa jadi sebab dilancarkannya urusan perkara dunia kita. Dan Nabi SAW juga pernah bersabda, Innallaha takaffala li talibil ilm birizki. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menjamin rezeki orang-orang yang nuntut ilmu, tapi dengan syarat nuntut ilmunya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Allah bakal jamin rezekinya. Yang ngejamin sang pemberi rizki. Bayangin, kalau ente dijamin sama orang yang paling kaya, udah tenang hidup ente, gegoleran doang ya, rebah-rebahan doang, udah dijamin sama orang paling kaya. Apalagi yang ngejamin Allah Subhanahu wa taala, sang pemberi rezeki. Udah bakal santai banget tuh buat orang-orang yang nuntut ilmu tapi tujuannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Haddad, jaminan Allah Subhanahu wa taala ini jaminan khusus. Setelah semua makhluk Allah itu pasti dikasih rezeki sama Allah. Yang ahli ibadah, yang ahli maksiat, orang kafir, bahkan binatang sekalipun Allah kasih rezekinya. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Tidaklah ada satupun hewan yang melata di muka bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa taala udah kasih rezekinya.
Contoh cicak nih nempel di atas di dinding atau di atap. Makannya nyamuk, laron, serangga, ya. Makanannya hewan-hewan yang terbang. Tapi kagak ada tuh cicak mati kelaparan, kagak ada kita lihat ya. Allah udah jamin rezekinya. Ikan yang di bawah laut, makanan cacing di bawah tanah. Bagaimana itu logikanya? Tapi ikan masih pada hidup sampai sekarang, ya. Masih pada hidup. Karena Allah Subhanahu wa taala udah ngejamin rezekinya. Semua makhluknya Allah Subhanahu wa taala itu dikasih rezeki. Mau yang ahli ibadah ataupun yang ahli maksiat. Kalau rezeki tersebut dikasih ke ahli ibadah, itu nikmat dari Allah. Tapi kalau rezekinya dikasihin ke ahli maksiat, itu bukan nikmat dari Allah, itu istidraj. Kan banyak kadang-kadang orang yang begitu kita lihat ya. Ibadah kagak pernah, amal soleh juga jarang-jarang, kerjaannya berbuat dosa, maksiat, melakukan kemunkaran. Kita lihat kayaknya rezekinya lancaran dia daripada kita ya. Udah gitu dia nyombong lagi. Lu ngaji mulu tiap minggu. Ya, lu ibadah mulu. Capek-capek nih lihat gua nih kagak pernah ibadah, kagak pernah ngaji, lancar aja urusan gua. Yukhadi'unallahu wa huwa khadi'uhum, kata Allah. Dia ngerasa sedang nipu Allah, padahal dia yang sedang ditipu sama Allah Subhanahu wa taala. Dibikin jauh, sengaja diulur sama Allah dengan hartanya, dengan rezekinya, dengan hidupnya yang nyaman, biar makin tinggi, makin lupa daratan, sampai akhirnya nanti bakal diadab besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik, istidraj. Makanya hati-hati tuh kalau kita udah mulai males-malesan, anggot-anggotan ngaji, nah hati-hati. Bisa jadi bukan kita yang gak mau, tapi Allah Subhanahu wa taala yang sedang jauhkan kita dari kebaikan. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya hati-hati ya. Yang namanya rezeki Allah kasih ke semua makhluknya. Allah udah kasih ke semua makhluknya, bahkan ke hewan sekalipun, ke binatang sekalipun. Tapi beda sama penuntut ilmu. Setelah dikasih rezeki secara umum tadi, dikasih rezeki tambahan, jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi double, ditambah sama Allah Subhanahu wa taala buat orang-orang yang nuntut ilmu. Makanya rezeki itu bukan cuman urusan duit ya, bukan cuman urusan kerjaan, bukan cuman urusan usaha, dagangan, bukan. Sehatan juga rezeki. Keluarga sakinah, mawaddah warahmah, rezeki. Hidup tenang, senang, bahagia, itu juga rezeki. Nah, kalau kita nuntut ilmu betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, Allah bakal kasih rezeki lebih buat orang-orang yang nuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya waktu orang-orang datang ke Imam Haddad, datang nih orang ngadu macam-macam. Ada yang ngadu ini, ngadu itu ya. Ya. Ngeluh ini, ngeluh itu, ngeluh ini, ngeluh itu. Yang gak beda jauh udah sama orang zaman sekarang ya. Bip, kita ada proyek ini. Kita kalau ada proyek gol mah, kalau ya begitu gol kagak datang lagi. Ya, ngeluh ini, ngeluh itu. Imam Haddad datang, ada yang ngeluh masalah ekonominya. Kata Imam Haddad, nuntut ilmu, hadir ke majelis taklim, hadir ke majelis ilmu. Ada yang datang lagi ngeluh tentang penyakitnya. Kata Imam Haddad, nuntut ilmu, hadir ke majelis taklim, hadir ke majelis ilmu. Ada yang ngeluh masalah keluarganya. Beliau bilang nuntut ilmu, hadir ke majelis taklim, hadir ke majelis ilmu. Ini orang-orang yang ngedengar mulutnya kaget, aneh gitu. Wahai Imam Haddad, wahai guru kita, kok orang datang masalahnya macam-macam, tapi dikasih solusinya satu doang, suruh ke majelis taklim, ke majelis ilmu, suruh ngaji. Kata Imam Haddad, kita semua kan hafal hadisnya, kata beliau. Innallah taqaffala lil talibil ilm birizki. Allah itu bakal ngejamin rezeki orang yang nuntut ilmu karena Allah. Yang namanya rezeki itu bukan cuma urusan duit doang, bukan cuma urusan kerjaan doang, bukan cuma urusan usaha doang, bukan cuma urusan dagang doang, bukan cuma urusan bisnis doang. Tapi yang namanya rezeki semua. Kenikmatan-kenikmatan yang ada di dunia itu namanya rezeki. Kesehatan kita, keluarga sakinah mawaddah warahmah, hidup tenang, nyaman, tentrang, adem ayem. Nah, itu juga rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Itu semua bisa kita dapatkan di majelis ilmu tuh. Dalam urusan dunia bakal dapat. Makanya kita nuntut ilmu itu modal utama kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan ngarepin dunia karena terlalu remeh. Kalau kita tibang ngarepinnya ngaji itu biar urusan dunia kita lancar, terlalu remeh ya. Harapin yang lebih gede, yaitu kehidupan nanti di akhirat, yaitu ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita harapin ya dalam hadirnya kita ke majlis-majlis ilmu, ke majlis-majlis taklim.
Apalagi ngaji tiba ngadon apa, ngadon ngopi ngerokok doang, ketemu sama teman-teman ketawa ketiwi ngakak ngikik ya, yang begitu lagi ya, yang begitu lagi ruginya double yang begitu mah. Ikhlas benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau udah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, semua urusan kita bakal dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan rezeki yang paling gede itu mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah. Itu rezeki yang paling gede. Itu rezeki yang paling gede tuh. Kita demen ibadah, kita senang ibadah, kita rajin ibadah, kita rajin beramal soleh, kita senang beramal soleh. Itu rezeki yang paling gede. Karena itu cuman haknya Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Nabi SAW aja ditegur dalam Al-Quran, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Wahai Nabi, wahai Rasulullah SAW, engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada yang engkau kehendaki. Jadi Nabi SAW tugasnya cuma nyampein dakwah, ngajak orang. Sedangkan hidayah urusan Allah Subhanahu wa taala. Itu sekelas Nabi. Apalagi cuman aneh ya, ngajakin ente buat istiqomah. Yang ngasih istiqomah itu Allah Subhanahu wa taala. Makanya minta sama Allah biar kita diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pentingnya ikhlas nih. Pentingnya ikhlas. Jadi kalau kita pengen ikhlas, bagaimana caranya? Ya harus kita paksain dengan kita membiasakan fisik dulu, rajin ibadah, senang beramal soleh. Kita pengen ikhlas biar ngaji, tapi kita belum ikhlas ini. Kita niat ngaji pasti niatnya urusan dunia mulu. Kita pengen ikhlas, Bib, berarti nggak usah ngaji deh, Bib, ya kalau gitu ya. Ngapain ngaji, Bib? Nah, ini nih yang salah kadang-kadang. Gara-gara alasannya belum ikhlas, akhirnya nggak mau beribadah. Banyak orang yang begini nih kadang-kadang. Ente kenapa gak sholat? Belum ikhlas ini hati, buah. Ente kenapa nggak nutup aurat? Belum ikhlas hati kita, buah. Ente kenapa gak ibadah? Iya nih belum ikhlas hati kita. Nungguin ente ikhlas mah kelamaan, penyu ya, kelamaan. Kapan ikhlasnya ente? Udah ibadah aja dulu. Kita kalau pengen ibadah, nunggu ikhlas kagak bakal ibadah. Ibadah aja udah dulu, ibadah walaupun belum ikhlas. Nanti begitu kita udah bisa istiqomah, begitu kita udah bisa rutin ibadah tersebut, baru mulai belajar ikhlas. Dulu Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu, Imam Ghazali siapa yang gak kenal? Beliau alim luar biasa. Ibadahnya rajin, muridnya di mana-mana, karyanya banyak banget. Semua fan atau bidang ilmuwan beliau punya karangannya, karyanya, tulisannya. Beliau Imam Ghazali waktu masih kecil ditinggal sama orang tuanya. Nah, orang tuanya pas sebelum meninggal nitipin ke temennya, nanti kalau saya meninggal urusin anak saya ini. Nih saya kasih biaya buat ngurusin anak saya, masukin ke madrasah biar dia belajar agama. Pas ayahnya meninggal, itu teman ayahnya ngejalanin amanat ayahnya Imam Ghazali, dimasukin ke madrasah, diajarin agama. Sampai biaya hidupnya Imam Ghazali yang tadi dititipin habis. Ini teman ayahnya bingung, bagaimana ini? Dia juga, nih teman ayahnya juga orang kagak punya. Bingung, akhirnya kata teman ayahnya Imam Ghazali, ya udah masuk aja ke sono tuh, ke pesantren bahasa sekarang ya. Pesantren di situ makan gratis enak. Ke sono aja biar bisa nyambung hidup. Awalnya Imam Ghazali niatnya nuntut ilmu buat nyambung hidup. Belum ada tuh niat ikhlas buat nyambung hidup. Begitu ke pesantren, belajar sungguh-sungguh, taklim benar-benar, ngaji benar-benar, akhirnya Allah Subhanahu wa taala kasih ikhlas. Dan dari ikhlas itu akhirnya Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu keberkahan bagi Imam Ghazali. Luar biasa. Kata beliau, "Talabtu ilman li ghairillah fa aba ilma illa wajhillah, illa lillah." Awalnya aku nuntut ilmu itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata ilmu itu nggak mau datang kepadaku, keberkahannya nggak mau datang kepadaku. Begitu aku ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, baru keberkahan ilmu aku rasakan. Imam Ghazali aja sekelas Imam Ghazali, waktu nuntut ilmunya di awal-awal nggak ngandelin ikhlas dulu baru beramal. Nah kita, apalagi kita, ya res-resan rengginang begini, recehan ya. Apalagi kita yang ibadahnya aja jarang-jarang, ilmunya aja sedikit, ya. Jangan ngandelin ikhlas dulu dah model-model kita mah. Udah latih dulu fisik kita biar terbiasa ibadah, biar terbiasa amal soleh. Setelah kita ibadah, setelah kita beramal soleh, nah dari situ insya Allah Allah bakal bukakan pintu keberkahan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin.